Di sebuah kamar mandi kecil di apartemen sederhana di pinggiran Jakarta, Aulia mencium bibir sahabatnya, Nadia, untuk pertama kalinya, sebuah ciuman yang penuh rasa takut dan hasrat yang selama ini dipendam. Tapi saat itu juga, pintu terbuka lebar, dan Ibu Aulia berdiri di ambang pintu dengan mata membelalak, ponselnya jatuh ke lantai, memecah keheningan yang tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk. Dunia Aulia runtuh seketika, ketika ibunya berteriak, "Apa yang kalian lakukan?" dan Nadia mundur dengan wajah pucat, meninggalkan Aulia sendirian menghadapi badai yang baru saja dimulai. Aulia, seorang guru sekolah dasar berusia 28 tahun, selalu tahu bahwa dirinya berbeda. Sejak remaja, dia merasa tertarik pada perempuan, tapi di keluarga konservatinya di Jakarta, hal itu seperti kutukan yang tak boleh dicapkan. Ayahnya, seorang pegawai negeri sipil yang taat beragama, sering mengatakan bahwa pernikahan adalah kewajiban suci, dan ibunya, seorang ibu rumah tangga yang aktif di majelis taklim, selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Aulia tumbuh dengan menekan perasaannya, berpura-pura tertarik pada laki-laki, dan menjalin persahabatan dekat dengan Nadia, rekan kerjanya di sekolah yang sama. Nadia, 27 tahun, adalah gadis yang ceria, berasal dari keluarga menengah di Bandung, yang baru saja pindah ke Jakarta untuk mengajar. Mereka bertemu 2 tahun lalu, dan sejak itu, Aulia merasakan ikatan yang lebih dalam, sesuatu yang membuat hatinya berdegup kencang setiap kali Nadia tersenyum. Malam itu, mereka sedang bersiap untuk acara ulang tahun seorang teman. Nadia datang ke apartemen Aulia untuk berganti pakaian, dan di tengah obrolan ringan, Aulia tak bisa menahan diri lagi. "Nadia, Aku suka kamu lebih dari sahabat," katanya dengan suara gemetar. Nadia terdiam, mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, bibir mereka bersentuhan. Itu adalah momen kebebasan bagi Aulia, tapi juga awal dari kehancuran. Saat Ibu Aulia masuk, dia datang tanpa pemberitahuan untuk membawa makanan, semuanya berubah. Ibu Aulia, Bu Ratna, langsung menarik Aulia keluar dari kamar mandi, meninggalkan Nadia yang tergesa-gesa mengenakan pakaiannya dan pergi tanpa kata. "Kamu gila. Ini dosa besar. Apa yang akan dikatakan ayahmu?" "Keluarga kita," teriak Bu Ratna, air matanya mengalir deras. Aulia duduk di lantai, tubuhnya lemas, sementara pikirannya berputar-putar. Bagaimana bisa satu ciuman menghancurkan segalanya? Keesokan harinya, Aulia bangun dengan kepala pusing. Ponselnya penuh pesan dari Nadia, "Aku minta maaf, aku takut. Kita bicara nanti ya." Tapi sebelum Aulia bisa membalas, ayahnya menelepon. "Pulang sekarang juga. Ibumu cerita semuanya. Ini tidak bisa dibiarkan." Suara ayahnya tegas, seperti perintah yang tak bisa dibantah. Aulia tahu, ini bukan sekadar omelan biasa. Di rumah orang tuanya di kawasan Tanah Abang, suasana tegang. Ayahnya, Pak Hadi, duduk di kursi dengan al-Quran di tangan, sementara Bu Ratna menangis di sudut ruangan. "Kamu terpengaruh lingkungan kota besar ini, Aulia. Kami akan bawa kamu ke Ustadz untuk ruyah." "Ini pasti gangguan jin," kata Pak Hadi. Aulia mencoba membela diri, "Pak, ini bukan penyakit. Ini aku yang sebenarnya." Tapi kata-katanya seperti angin lalu. Mereka memaksanya tinggal di rumah, menyita ponselnya, dan melarangnya bertemu siapapun. Nadia. Dia bahkan tak tahu bagaimana menghubunginya lagi. Sementara itu, Nadia kembali ke apartemennya di Kemang, hatinya kalut. Dia bukan lesbian, at least, begitu yang dia pikirkan. Nadia selalu menganggap dirinya straight, pernah pacaran dengan laki-laki di masa kuliah. Tapi dengan Aulia, ada sesuatu yang berbeda. Persahabatan mereka begitu dalam, dan ciuman itu. Rasanya benar. Tapi sekarang, setelah kejadian itu, Nadia takut.
Keluarganya di Bandung adalah keluarga Muslim yang taat. Ayahnya seorang pengusaha kecil yang sering bicara tentang pernikahan dan cucu. Jika mereka tahu, Nadia bisa diusir. Dia mencoba menelepon Aulia, tapi nomornya tak aktif. Apa yang harus aku lakukan, gumamnya sendirian. Di sekolah, rumor mulai beredar. Beberapa guru bisik-bisik tentang Aulia yang tiba-tiba cuti. Nadia pura-pura tak tahu, tapi dalam hati, dia merasa bersalah. Apakah dia yang memicu ini semua? Atau apakah dia juga merasakan hal yang sama? Aulia menghabiskan hari-hari di rumah orang tuanya seperti tahanan. Mereka memaksanya ikut pengajian setiap malam, berharap penyimpangan itu hilang. Tapi semakin ditekan, semakin Aulia memberontak dalam hati. Dia ingat masa kecilnya, ketika dia pertama kali merasa aneh melihat teman-teman perempuan. Di sekolah, dia pernah suka pada seorang senior, tapi menyembunyikannya. Sekarang dengan Nadia, itu seperti ledakan yang tak bisa ditahan. Malam itu, saat orang tuanya tidur, Aulia mencuri ponsel ibunya dan mengirim pesan ke Nadia, "Aku baik-baik saja. Mereka kunci aku di rumah. Aku rindu kamu." Nadia membalas cepat, "Aku juga. Kita ketemu besok." Mereka sepakat bertemu di sebuah kai kecil di Senayan, jauh dari rumah Aulia. Tapi saat Aulia menyelinap keluar, dia tak sadar bahwa adiknya mengikuti. Pertemuan itu penuh emosi. "Aku takut, Aulia. Tapi aku tak bisa lupakan ciuman itu," kata Nadia, tangannya memegang tangan Aulia. Mereka berpelukan, tapi tiba-tiba, adik Aulia muncul, "Kak, ayah tahu kamu di sini." Panik melanda mereka. Aulia lari pulang, sementara Nadia kembali dengan hati hancur. Ini baru awal dari konflik yang lebih besar. Di kantor sekolah, kepala sekolah memanggil Nadia. "Ada laporan tentang kamu dan Aulia. Ini bisa merusak reputasi sekolah." Nadia terkejut. "Siapa yang melapor?" Ternyata seorang guru yang dekat dengan keluarga Aulia. Nadia membela diri, itu hanya rumor. Tapi dalam hati, dia tahu ini serius. Malamnya, dia menelepon keluarganya di Bandung. "Ma, aku lagi bingung," katanya. Ibunya, Bu Siti, mendengar nada suaranya. "Ada apa, Nak? Kamu baik-baik saja di Jakarta?" Nadia tak berani cerita semuanya, tapi dia merasa terisolasi. Sementara Aulia kembali ke rumah, dihadapkan pada ultimatum ayahnya, "Pilih, tinggalkan Nadia atau kami putus hubungan denganmu." Aulia menangis, "Pa, aku tak bisa. Aku cinta dia." Kata cinta itu membuat Pak Hadi marah besar. Dia memukul meja, "Ini bukan cinta. Ini penyimpangan." Aulia merasa dunia semakin sempit. Apa yang harus dia lakukan? Bertahan atau menyerah? Konflik ini baru memasuki tahap yang lebih dalam, di mana setiap keputusan akan membawa konsekuensi yang tak terduga. Aulia memutuskan untuk pergi dari rumah orang tuanya. Dengan tas kecil berisi pakaian dan sedikit uang tabungan, dia menyelinap keluar di pagi buta, naik ojek online ke apartemen Nadia. "Aku tak bisa tinggal di sana lagi," katanya saat Nadia membuka pintu, wajahnya penuh air mata. Nadia memeluknya, tapi dalam hati, dia ragu. Apakah ini benar? Mereka berdua sekarang tinggal bersama, tapi tekanan dari luar semakin kuat. Keluarga Aulia menelepon polisi, melaporkan Aulia hilang, meskipun dia sudah dewasa. "Kami khawatir dia dipengaruhi orang jahat," kata Bu Ratna pada polisi. Nadia dan Aulia harus bersembunyi, pindah ke sebuah kos-kosan murah di kawasan Tebet. Di sana, mereka mulai membangun kehidupan baru, tapi bayang-bayang masa lalu tak pernah hilang. Nadia, yang biasanya ceria, sekarang sering termenung. Dia kehilangan pekerjaannya di sekolah karena rumor itu.
Mereka bilang aku tak layak mengajar anak-anak, katanya pada Aulia suatu malam. Aulia merasa bersalah, ini salahku. Aku yang memulai. Tapi Nadia menggeleng, tidak, kita berdua. Mereka mencoba mencari pekerjaan baru, Aulia sebagai tutor priat, Nadia sebagai relancer desain grafis. Tapi di Jakarta yang ramai, gosip menyebar cepat. Teman-teman lama menjauh, beberapa bahkan mengirim pesan menghina, kalian dosa besar, tobatlah. Aulia membaca pesan-pesan itu dan merasa marah. Mengapa cinta mereka dianggap dosa? Di Indonesia, di mana agama dan tradisi begitu kuat, hubungan seperti ini seperti melawan arus sungai yang deras. Mereka bergabung dengan komunitas online, tapi bahkan di sana ada risiko. Polisi sering memantau, dan undang-undang anti-LGBT mulai dibahas di parlemen. Suatu hari, ayah Nadia datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Pak Budi, seorang pria paruh baya yang tegas, mengetuk pintu kos mereka. Nadia, ayah tahu semuanya. Pulang sekarang, katanya dengan suara keras. Nadia terkejut, Pak, bagaimana tahu? Ternyata saudara Aulia yang melapor ke keluarga Nadia. Aulia berdiri di belakang, tapi Pak Budi menatapnya dengan jijik. Kamu yang merusak anakku. Nadia membela Aulia, Pak, ini bukan salah siapa-siapa. Aku cinta Aulia. Kata itu membuat Pak Budi marah, dia menarik Nadia keluar, kamu gila. Ini bukan cinta, ini penyakit. Nadia menolak, tapi ayahnya memaksa, membawanya ke mobil. Aulia mengejar, jangan bawa dia. Tapi Pak Budi mendorongnya, jauhi anakku. Nadia dibawa pulang ke Bandung, dipaksa tinggal di rumah keluarga. Aulia sendirian lagi, hatinya hancur. Di Bandung, Nadia seperti tahanan. Keluarganya mengawasi setiap gerakannya, menyita ponselnya, dan memaksanya ikut konseling dengan psikolog yang mereka pilih. Psikolog itu, seorang wanita berhijab, mengatakan, ini AC sementara, kamu bisa berubah. Nadia marah, ini bukan AC. Ini aku. Tapi tekanan semakin besar. Saudara-saudaranya mengatakan bahwa jika dia terus begini, dia akan dicoret dari warisan. Ibu Nadia, Bu Siti, menangis setiap hari, kenapa kamu begini, nak? Kami ingin kamu bahagia dengan suami dan anak. Nadia merasa terpecah. Dia rindu Aulia, tapi juga takut kehilangan keluarga. Malam-malam dia menangis sendirian, mempertanyakan identitasnya. Apakah dia benar-benar lesbian? Atau hanya pengaruh Aulia? Konflik internal ini membuatnya depresi, dia mulai kehilangan nafsu makan. Sementara itu, Aulia di Jakarta mencoba bertahan. Dia mencari pekerjaan baru, tapi rumor mengikuti. Di sebuah wawancara, bos potensial bertanya, kamu yang punya masalah pribadi itu ya? Aulia menyangkal, tapi hatinya sakit. Dia bergabung dengan kelompok dukungan di Jakarta, bertemu orang-orang yang punya cerita serupa. Salah satunya, seorang wanita bernama Rina, berbagi pengalaman, aku kehilangan keluarga, tapi aku dapatkan kebebasan. Aulia terinspirasi, tapi juga takut. Dia mencoba menghubungi Nadia lewat email rahasia. Aku tunggu kamu. Kita bisa mulai lagi. Nadia membalas, aku bingung. Keluargaku tekan aku untuk nikah. Kata itu seperti pisau bagi Aulia. Nadia akan dinikahkan. Dengan siapa? Ternyata keluarga Nadia sudah mengatur jodoh dengan sepupu jauh, seorang pria bernama Andi, yang bekerja sebagai insinyur. Nadia tak mau, tapi tekanan semakin kuat. Aulia memutuskan untuk pergi ke Bandung. Dia naik kereta, tiba di rumah Nadia malam hari. Melalui jendela, dia melihat Nadia sedang berdebat dengan ayahnya. Aulia melempar batu kecil ke jendela, Nadia melihatnya. Mereka bertemu di taman belakang rumah.
Aku tak bisa tanpa kamu, kata Aulia. Nadia menangis, aku juga. Tapi kalau aku pergi, keluargaku hancur. Mereka berpelukan, tapi tiba-tiba lampu menyala. Pak Budi muncul dengan tongkat, pergi dari sini atau aku panggil polisi. Aulia lari, tapi Nadia ditarik kembali. Kejadian itu membuat Nadia semakin tegas. Dia bilang pada ayahnya, kalau papaksa aku nikah, aku akan bunuh diri. Ancaman itu membuat keluarga panik. Mereka memanggil ustadz untuk ruyah, tapi Nadia menolak. Konflik mencapai puncak ketika Nadia kabur dari rumah, naik bus ke Jakarta. Tapi di perjalanan, dia ragu. Apakah ini pilihan benar? Di Jakarta, Aulia menunggu. Saat Nadia tiba, mereka berpelukan lama. Kita mulai dari nol, kata Nadia. Tapi tak lama, polisi datang. Keluarga Nadia melaporkan penculikan. Aulia dan Nadia dibawa ke kantor polisi. Di sana, mereka diinterogasi terpisah. Ini hubungan tidak wajar, kata polisi. Aulia membela, kami dewasa, ini hak kami. Tapi di Indonesia, meski tak ada undang-undang spesifik, tekanan sosial besar. Mereka dilepas dengan peringatan, tapi keluarga tak menyerah. Ayah Aulia menelepon, kembalilah, atau kami anggap kamu mati. Aulia menangis, tapi memilih Nadia. Namun, pilihan itu membawa harga, mereka kehilangan dukungan finansial, hidup susah. Nadia mulai bekerja di KAE, Aulia sebagai penulis relance. Tapi kesehatan mental mereka terganggu. Aulia sering mimpi buruk, Nadia depresi. Apakah cinta ini layak? Hidup bersama di kos kecil membuat Aulia dan Nadia semakin dekat, tapi juga semakin rapuh. Setiap hari, mereka menghadapi tatapan aneh dari tetangga. Mereka pasangan haram, bisik seseorang di warung. Aulia mencoba abaikan, tapi Nadia sensitif. Kenapa kita harus sembunyi terus, tanyanya suatu malam. Aulia menjawab, karena masyarakat belum siap. Tapi dalam hati, Aulia tahu, ini juga tentang diri mereka sendiri. Nadia masih ragu dengan identitasnya. Dia pernah bilang, dulu aku suka laki-laki. Apa aku bisexual? Pertanyaan itu membuat Aulia cemburu, tapi dia tak mau tekan. Mereka bergabung dengan komunitas LGB di Jakarta, menghadiri pertemuan rahasia di sebuah KAE di Tamrin. Di sana, mereka mendengar cerita orang lain, pasangan yang diusir keluarga, yang kehilangan pekerjaan, bahkan yang dianiaya. Itu membuat mereka kuat, tapi juga takut. Suatu hari, teman lama Aulia, seorang pria bernama Rico, datang. Rico tahu rahasia mereka dan bilang, aku dukung kalian, tapi hati-hati. Ada gerakan anti-LGB di media sosial. Rico, yang bekerja di Hak Asasi Manusia, menawarkan bantuan hukum. Aulia senang, tapi Nadia ragu. Kalau kita terbuka, keluargaku akan malu selamanya. Konflik ini memuncak ketika Bu Ratna datang ke kos mereka. Aulia, pulanglah. Kami makan kamu, katanya dengan air mata. Aulia tergoda, tapi melihat Nadia, dia menolak. Ma, aku bahagia di sini. Bu Ratna marah, bahagia. Ini neraka. Dia pergi, tapi meninggalkan surat, kalau kamu terus, kami tak akui kamu lagi. Aulia menangis semalaman, Nadia menghibur, tapi hubungan mereka mulai retak. Nadia mulai sering bertengkar kecil, seperti tentang uang atau pekerjaan. Di Bandung, keluarga Nadia tak menyerah. Mereka mengirim Andi ke Jakarta untuk bicara dengan Nadia. Andi, pria 30 tahun yang sopan, bertemu Nadia di KAE. Nadia, aku suka kamu sejak kecil. Kita bisa bahagia, katanya. Nadia terguncang, aku sudah punya pasangan. Andi terkejut, dengan perempuan. Itu tak normal. Nadia marah, tapi dalam hati, dia ingat masa lalu.
Andi pergi, tapi meninggalkan benih keraguan. Nadia pulang dan cerita pada Aulia. Dia bilang aku bisa punya keluarga normal. Aulia marah, kamu mau itu? Mereka bertengkar hebat, Nadia pergi keluar semalaman. Aulia panik, mencarinya di jalanan Jakarta yang ramai. Akhirnya, Nadia kembali, Ma, aku tak mau kehilangan kamu. Tapi luka itu ada. Aulia memutuskan untuk lebih aktif. Dia menulis artikel anonim tentang pengalaman LGB di Indonesia, dipublikasikan di blog independen. Responsnya campur aduk, dukungan dari komunitas, tapi juga ancaman dari kelompok konservatif. Suatu malam, batu dilempar ke jendela kos mereka, dengan catatan, pergi atau mati. Mereka takut, pindah lagi ke kawasan lain di Jakarta Selatan. Nadia mulai depresi berat, minum obat tidur. Aulia khawatir, kita butuh bantuan. Mereka pergi ke psikolog yang ramah LGB, tapi biayanya mahal. Di sesi itu, Nadia mengaku, aku takut salah pilih. Kalau aku kembali ke keluarga, aku aman, tapi tak bahagia. Psikolog bilang, pilihanmu harus dari hati. Tapi tekanan sosial semakin besar. Di media, berita tentang Raya LGB di hotel membuat mereka paranoid. Klimaks datang ketika ayah Aulia sakit. Bu Ratna menelepon, ayahmu stroke karena stres gara-gara kamu. Aulia terpukul, pergi ke rumah sakit. Di sana, Pak Hadi lemah di tempat tidur, Aulia, makan ayah. Tapi tolong, tinggalkan jalan itu. Aulia menangis, Pak, aku tak bisa ubah diri. Nadia datang diam-diam, tapi dilihat oleh adik Aulia. Kamu lagi. Pergi, teriak adiknya. Aulia harus pilih, tinggal dengan ayah atau pergi dengan Nadia. Dia pilih Nadia, tapi hatinya hancur. Pak Hadi menolak bertemu lagi. Aulia merasa bersalah, aku yang buat ayah sakit. Nadia menghibur, tapi hubungan mereka semakin tegang. Nadia mulai kontak dengan Andi lagi, hanya sebagai teman, katanya. Aulia curiga, memeriksa ponsel Nadia. Kamu chat dia, teriaknya. Nadia membela, hanya curhat. Pertengkaran itu membuat Nadia pergi sementara ke rumah teman. Aulia sendirian, mempertanyakan semuanya. Apakah ini akhir? Nadia kembali setelah 2 hari, aku sadar, aku pilih kamu. Mereka berdamai, tapi keraguan tetap. Mereka memutuskan untuk pindah ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka. Tapi sebelum pergi, keluarga Nadia datang lagi. Pak Budi dengan Bu Siti, Nadia, kami kasih ultimatum, pulang atau kami laporkan ke polisi atas pengaruh buruk. Nadia menolak, ini hidupku. Mereka pergi dengan marah. Di perjalanan ke Bali, Aulia dan Nadia bicara panjang. Kita harus kuat, kata Aulia. Tapi di Bali, tantangan baru, biaya hidup tinggi, pekerjaan susah. Nadia bekerja di hotel, Aulia sebagai guru online. Tapi kedamaian sementara. Sampai suatu hari, Nadia mendapat kabar, ibunya sakit. Aku harus pulang, katanya. Aulia takut, jangan, mereka jebak kamu. Nadia pergi, janji kembali. Tapi di Bandung, tekanan kembali. Keluarga paksa Nadia tinggal. Dia tak kembali. Aulia menelepon, tapi Nadia bilang, aku tak bisa. Ma. Aulia hancur, merasa dikhianati. Apakah ini akhir dari cinta mereka? Aulia di Bali sendirian, hatinya seperti pecah. Nadia memilih keluarga, meninggalkannya dengan pesan singkat, aku sayang kamu, tapi aku tak kuat. Aulia marah, sedih, dan bingung. Dia mencoba fokus pada pekerjaan, tapi setiap malam, mimpi tentang Nadia menghantui. Di komunitas Sud Bali, dia bertemu orang baru, termasuk seorang wanita bernama Lila, yang punya cerita mirip. Lila, 30 tahun, bilang kadang kita harus lepaskan untuk bahagia.
Aulia tergoda, tapi hatinya masih pada Nadia. Dia menulis surat panjang untuk Nadia, dikirim lewat pos, "Kenapa kamu khianati kita?" Tapi tak ada balas. Sementara itu, di Bandung, Nadia menyesal. Dia tinggal di rumah, tapi merasa kosong. Keluarganya senang mempersiapkan pernikahan dengan Andi. "Ini yang terbaik," kata Bu Siti. Nadia tersenyum palsu, tapi dalam hati, dia menderita. Dia mulai minum alkohol diam-diam, sesuatu yang dilarang di keluarganya. Suatu hari, Nadia bertemu Andi untuk makan malam. Andi baik, tapi Nadia tak merasakan apa-apa. "Kamu bahagia?" tanya Andi. Nadia bohong, "Ya." Tapi malam itu, dia mimpi tentang Aulia. Dia mencuri ponsel ibunya dan menelepon Aulia. "Aku salah. Aku rindu." Aulia terkejut, "Kenapa kamu pergi?" Nadia menangis, "Tekanan terlalu besar. Tapi aku mau kembali." Mereka sepakat bertemu di Jakarta. Nadia kabur lagi, naik kereta. Di stasiun, Aulia menunggu. Mereka berpelukan, tapi kali ini dengan kewaspadaan. "Kita tak bisa terus lari," kata Aulia. Mereka kembali ke Bali, tapi keluarga tak menyerah. Pak Budi menyewa detektif untuk cari mereka. Detektif menemukan, dan keluarga datang ke Bali. "Nadia, ini terakhir. Pulang atau kami potong semua hubungan," kata Pak Budi. Nadia menghadapi ayahnya, "Pak, aku lesbian. Terima atau tidak, itu pilihan Pak." Pak Budi syok, pergi tanpa kata. Bu Siti menangis, "Kenapa Tuhan beri cobaan ini?" Hubungan Aulia dan Nadia pulih, tapi luka dalam. Mereka mulai terapi bersama, belajar komunikasi. Tapi masyarakat Bali tak sepenuhnya ramah. Di pekerjaan Nadia, bos tahu tentang orientasinya dan memecatnya. Ini tak cocok dengan nilai perusahaan. Nadia depresi lagi, "Kenapa selalu begini?" Aulia mendukung, "Kita lawan." Mereka ikut demonstrasi hak di Jakarta, meski berisiko. Di sana mereka bertemu aktivis, mendapat dukungan. Tapi setelah itu, ancaman datang, pesan anonim, "Kalian akan dihukum." Aulia takut, tapi Nadia tegas, "Kita tak mundur." Konflik internal Nadia mencapai puncak ketika dia bertemu mantan pacar laki-lakinya. "Kamu berubah," katanya. Nadia jawab, "Aku menemukan diri sebenarnya." Ayah Aulia pulih dari stroke, tapi hubungan mereka putus. Bu Ratna menelepon sesekali, "Ayah rindu, tapi tak bisa terima." Aulia sedih, tapi memilih hidupnya. Suatu hari, adik Aulia datang ke Bali diam-diam, "Kak, aku dukung kamu. Aku lihat kamu bahagia." Itu menjadi titik terang. Adiknya, yang masih remaja, bilang, "Generasi kami lebih terbuka." Aulia menangis, merasa ada harapan. Tapi untuk Nadia, keluarganya tetap dingin. Bu Siti sakit, dan Nadia pergi ke Bandung lagi. Di sana, ibunya bilang, "Kalau kamu kembali ke perempuan itu, jangan datang ke pemakamanku." Nadia hancur, "Ma, kenapa begini?" Dia tinggal seminggu merawat ibu, tapi memilih kembali ke Aulia. "Keluarga adalah darah, tapi cinta adalah jiwa," katanya. Kembali di Bali, mereka membangun bisnis kecil, Kaira Mahal. Sukses kecil, tapi bahagia. Tapi badai datang lagi. Undang-undang anti-LGBTQ diusulkan di BR, membuat komunitas panik. Aulia dan Nadia ikut petisi online, tapi takut ditangkap. Suatu malam, kelompok radikal datang ke KAE, merusak tempat. "Ini tempat maksiat," teriak mereka. Aulia terluka, Nadia memanggil polisi. Polisi datang, tapi malah salahkan mereka, "Kalian provokasi." Mereka kehilangan bisnis, kembali miskin. Nadia bilang, "Mungkin kita pindah ke luar negeri." Aulia setuju, mereka mulai cari Isa.
Tapi proses lama dan selama itu tekanan mental meningkat. Aulia mulai ragu apakah ini layak. Nadia jawab, ya karena aku cinta kamu. Tapi dalam hati, Nadia memikirkan Andi lagi. Dia chat diam-diam, aku bingung. Andi balas, kembali saja. Aulia tahu konfrontasi lagi. Kamu khianati aku, teriak Aulia. Nadia menangis, aku takut kehilangan segalanya. Mereka pisah sementara. Aulia tinggal di Kai rusak, Nadia di hotel. Apakah ini akhir? Pisah sementara membuat Aulia dan Nadia merenung. Aulia di Bali berjalan di pantai, memikirkan perjalanan mereka. Dari ciuman pertama hingga sekarang, begitu banyak pengorbanan. Keluarga hilang, pekerjaan hilang, teman hilang. Tapi juga, dia temukan diri sejati. Nadia di hotel, menelepon Andi. Aku tak bisa kembali ke laki-laki, katanya akhirnya. Andi paham, semoga bahagia. Nadia sadar, pilihannya adalah Aulia. Dia kembali ke Kai, Ma, aku lemah. Aulia memakan, kita sama-sama. Mereka membangun kembali dengan bantuan komunitas. Kai dibuka lagi, lebih kuat. Tapi keluarga tak menyerah. Bu Ratna datang ke Bali, Aulia, ayahmu sekarat. Dia ingin lihat kamu. Aulia pergi ke Jakarta, Nadia ikut. Di rumah sakit, Pak Hadi lemah, makan ayah, nak. Ayah salah. Aulia menangis, Pa, aku tetap aku. Pak Hadi peluk Aulia, ayah terima. Itu momen rekonsiliasi. Bu Ratna peluk Nadia, makan kami. Tapi untuk Nadia, keluarganya masih dingin. Pak Budi menelepon, kalau kamu bahagia, baiklah. Bu Siti pulih, mulai terima pelan-pelan. Hidup mereka stabil. Mereka menikah secara simbolis di komunitas, meski tak legal. Tapi kebahagiaan datang dengan harga. Aulia kehilangan warisan, Nadia kehilangan dukungan. Mereka kerja keras, Kai sukses. Tapi di masyarakat, perjuangan terus. Mereka jadi aktivis, bicara di seminar rahasia. Suatu hari, ancaman datang lagi, demo anti di depan Kai. Mereka tutup sementara, tapi tak mundur. Nadia bilang, ini perjuangan kita. Aulia setuju. Mereka adopsi anak yatim secara tidak resmi, memberi cinta. Tapi pertanyaan tetap, apakah semua ini benar? Di akhir hari, mereka duduk di pantai, tangan bergandengan. Kita menang, kata Aulia. Nadia tersenyum, ya. Tapi dalam hati, mereka tahu perjuangan tak pernah berakhir. Apakah pengorbanan untuk cinta sejati selalu membawa kebahagiaan, atau justru menciptakan luka yang tak pernah sembuh?